memberikan semua yang dibutuhkan manusia, gitu kan? Nah, silakan apa saja yang menjadi kebutuhan manusia cari di dalam Quran. Karena Allah menjelaskan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Kami sudah turunkan Quran ini untuk menjelaskan segala sesuatu. Likulli syai'in itu apalagi yang tidak tercakup. Sampai Abu Bakar mengatakan, seandainya aku kehilangan tali kekang untaku, aku akan menemukan ada di dalam kitabullah. Jadi maksudnya bukan dalam Quran ada surat tali kekang unta, bukan. Tapi sekecil masalah apapun kita akan temukan ada di dalam Quran. Hanya begini, tentu tidak semuanya dijelaskan secara terperinci. Tapi ada isyarat-isyarat umum yang akan menghantarkan kita pada jawaban-jawaban tadi. Al-Quran ini kan diturunkan berabad-abad yang lalu, dengan kondisi situasi manusia yang berbeda dengan sekarang. Bagaimana dengan keotentikannya? Bagaimana dengan kemanfaatannya? Apakah sama gitu? Bisa penerapan Al-Quran itu sama dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Kita seringkali mengukur Quran dengan logika dan keterbatasan diri kita sebagai manusia. Sementara Quran itu bukan karya manusia. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga bagi Allah tidak ada dulu, sekarang atau nanti. Maka ketetapan Allah dalam Quran itu mengatasi semua ruang dan waktu itu, sehingga akan selalu relevan dengan problem zaman. Dan sangat otentik. Pasti otentik. Dari dulu sampai zaman sekarang sampai ke titik-titiknya itu tidak ada yang berubah. Betul. Luar biasa. Nah, apalagi yang bisa dijelaskan? Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran diturunkan untuk fungsi obat. Obat bagi penyakit hati, Syifaun lima fis sudur. Di ayat 57 surat Yunus, Allah berfirman demikian. Nah, obat sudah pasti dibutuhkan bagi orang yang tengah sakit. Dan faktanya manusia ini menjalani kehidupan juga mengalami sakit. Sakit fisik mungkin kelihatan dan dirasakan, tetapi bisa jadi sakit hati, sakit jiwa, sakit batin tidak disadari oleh manusia, walaupun akibatnya juga tampak, mungkin perilakunya menjadi merusak dan sebagainya. Nah, obat yang mujarab bagi penyakit hati ini adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Di ayat 82 surat Al-Isra Allah berfirman demikian. Kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang bisa menjadi obat, obat bagi penyakit hati. Nah, penyakit hati seperti apa yang mesti diatasi dan diterapi dengan Quran ini? Banyak jenis penyakit hati ini. Apakah dengki, apakah sombong, atau penyakit-penyakit hati yang lain, kecintaan berlebihan kepada dunia. Maka Quran memberikan terapi-terapinya, menjelaskan tentang hakikat dunia seperti apa. Penyakit sombong dan ujub, maka Al-Quran menjelaskan manusia itu sebetulnya siapa, gitu. Mimma in mahinin, dari air yang sangat hina, dari tanah, dari segumpal darah yang tidak selayaknya untuk menyombongkan diri sama sekali. Nah, kalau pemahaman syifa di sini kemudian dipraktekkan dalam sebuah pengobatan gitu itu dibenarkan nggak? Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Tibun Nabawi menjelaskan ketika menafsirkan ayat 82 surat Al-Isra itu, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun, gitu kan. Ibnul Qayyim mengatakan syifaun di ayat ini menggunakan bentuk nakhirah, tidak dengan alif lam ma'rifah, bukan asyifa'u tapi syifaun. Dalam pemahaman beliau ini berarti maknanya umum. Umum itu apa? Bukan hanya obat untuk penyakit hati, sebagaimana dijelaskan di ayat 57 surat Yunus itu, syifaun lima fis sudur, tetapi syifaun di ayat 82 surat Al-Isra juga dengan demikian berarti obat bagi penyakit fisik, gitu. Nah, tafsir yang beliau sampaikan ini ada dalil-dalil yang menguatkannya, Misalnya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ada sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam satu perjalanan, ada orang yang tiba-tiba datang lalu melaporkan bahwa pemimpin kaumnya setengah mengalami sakit.
Sudah diupayakan pengobatan, kemana-mana nggak sembuh juga. Lalu kemudian di hadapan kumpulan para sahabat itu dia minta, barangkali di antara kalian ada yang bisa mengobati. Semuanya diam. Tapi tiba-tiba Abu Sa'id Al-Khudri berdiri, lalu tanya kepada orang itu, di mana sekarang ia berada, antarkan aku ke sana. Diantarkan sampai di sana, yang dilakukan Abu Sa'id Al-Khudri, dia hanya membaca suratul Fatihah. Ya, tetapi Allah kemudian berkehendak orang itu sembuh. Nah, lantas karena saking senangnya, Abu Sa'id Al-Khudri ini dihadiahi beberapa ekor kambing. Bukan hanya ekornya, beberapa kambing gitu kan. Nah, kemudian dilaporkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ini saya dikasih nih beberapa ekor kambing. Sahabat yang lain mengatakan, biarkan dulu, jangan diapa-apakan sampai kita sampaikan kepada Rasul dulu, ya, tentang ini boleh diterima atau tidak. Setelah dilaporkan, kemudian Rasul hanya berkomentar, bagaimana Abu Sa'id bisa tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Ya, Al-Fatihah adalah satu bacaan yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Ini menjadi dasar yang kuat bahwa Quran juga bisa menjadi obat bagi penyakit fisik. Ya, diyakini ya. Ya, diyakini dan dengan cara yang benar, mengikuti tuntunan Nabi. Betul, ya, betul. Seperti itu. Iya. Dan yakin bahwa yang menyembuhkan itu memang Allah ya. Subhanahu Jadi wa ta'ala. Pembacaan itu hanya sebagai wasilah ya. Iya, wasilah cara kita untuk mohon kepada Allah berupa kesembuhan. Jadi kan membaca Al-Quran bisa menjadi wasilah atau sarana yang namanya ketaatan. Wabtahu ilaihil wasilah, mintalah wasilah, ya, satu sarana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi al-wasilah itu kan memang dimaknai bita'atillah, dengan jalan mentaati perintah Allah, sehingga baca Al-Quran termasuk Al-Fatihah itu bagian dari ketaatan tadi. Apa yang Allah janjikan lagi kepada orang-orang yang mengambil Al-Quran ini menjadi petunjuk hidayah, sementara ada juga orang yang tidak mengambil Al-Quran sebagai petunjuk gitu. Kalau kita pakai petunjuk yang benar, sudah pasti akan terhantarkan pada tempat yang tepat juga, yang benar, selamat dari kesesatan gitu, diridhoi oleh Allah, terbimbing dan seterusnya lah, ya, pahala dan seterusnya, itu jaminan dari Allah bagi orang yang menggunakan Quran sebagai petunjuk. Ada cukup banyak ayat Quran, misalnya Quran akan menjadi nur, cahaya. Cahaya ini adalah sesuatu yang akan menerangi satu tempat, yang membuat kita bisa melihat secara benar apa adanya. Kalau ruangan ini nggak ada cahaya sama sekali, maka mata kita tidak berfungsi lagi untuk melihat segala sesuatu yang ada, dan tidak mampu lagi membedakan yang ini dari yang itu. Tapi cahaya itu dihadirkan buat kita bisa melihat. Artinya apa? Orang yang hidup tanpa Quran atau tidak menggunakan petunjuk Quran, dia bisa mengalami kebingungan untuk membedakan yang benar dari yang salah. Nah, ini termasuk fungsi yang ketiga kenapa Quran diturunkan, untuk menjadi pedoman yang benar, ya, atau furqon, membedakan yang hak dari yang batil, ya. Lalu ketika seseorang menjadikan Quran sebagai petunjuk, selain mendapatkan cahaya, dia juga akan mendapatkan ruh. Quran ini juga disebut dengan ruh. Nah, ruh itu punya fungsi menghidupkan. Maka kalau orang hidup nggak ada ruhnya, itu artinya mati, ya. Nah, dalam hal ini orang yang tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia akan mengalami kematian ruhani. Ya, Rasul menggambarkan mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayyil mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi kalau Quran tidak digunakan, hakikatnya dia mati. Ya, hakikatnya dia mati karena tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran itu. Nah, ada kaitannya nggak Ustaz dengan surat Al-Baqarah ayat 1 dan seterusnya, ya, dari mulai Alif Lam Mim. Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dan seterusnya ada ayat lagi yang menjelaskan. Betul. Itu yang di bagian awal saya sebut tadi, petunjuk khusus. Ya, petunjuk umumnya hudzal linas, petunjuk bagi manusia, petunjuk khususnya hudzal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, ya. Karena menjalani aktivitas ketakwaan kemudian butuh petunjuk yang menjadi rincian lebih lanjut, ya, seperti itu.
Ya, pada ayat ini kan Allah menjelaskan bahwa ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa sih Allah mesti menjelaskan ini tidak ada keraguan? Memang manusia ragu gitu terhadap kitab, atau mungkin pada kitab-kitab sebelumnya itu ada sebuah keraguan, sehingga begitu Al-Quran diturunkan secara berangsur, itu dijelaskan bahwa ini tidak kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Penegasan dibutuhkan untuk menguatkan keyakinan, ya, penegasan bahwa la raiba fih, ini tidak ada keraguan di dalamnya. Itu penegasan dari Allah untuk menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran itu benar semua beritanya, adil semua hukumnya, ya, kemudian memenuhi semua kebutuhan manusia, dunia maupun akhirat, lahir maupun batin. Tafsir Ibnu Katsir begitu ketika memaknai la raiba fih ini. Nah, sesungguhnya itu sudah didahului dengan ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Dan di antara tafsiran para ulama tentang Alif Lam ini merupakan mukjizat Quran atau tantangan Quran. Maknanya adalah Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf yang biasa digunakan manusia untuk melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya. Ya, dalam konteks ini masyarakat Arab juga biasa menggunakan huruf-huruf itu, Alif Lam Mim. Maka banyak kayak surat-surat yang diawali dengan Alif Lam Mim, ya, Alif Lam Ro, Ha Mim, Yasin, gitu kan, Nun dan seterusnya. Nah, artinya Allah menantang, kalau memang kalian menganggap ini karya manusia, silahkan buat saja gitu. Toh juga dari huruf-huruf yang biasa kalian pakai. Ternyata nggak bisa, ya, 1400 tahun lebih, ya, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat tiba, tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya. Iya. Jangan-jangan nanti akhirnya nyontek juga ke Al-Quran gitu, betul. Ya, karena semua huruf itu ya asalnya dari situ ya. Gak ada yang bisa terlepas, betul, dari huruf-huruf yang ada. Mereka yang mencoba untuk menolak kebenaran Quran, menganggap sebagai karya manusia, hanya ini saja, hanya bermain di tingkat wacana saja. Iya, atau ide-ide yang mereka sendiri tidak bisa merealisasikannya. Misalnya membuat Al-Quran edisi kritis. Sampai hari ini yang kayak apa edisi kritis? Mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan ada yang minta ayat-ayat Al-Quran istilahnya itu bisa diperbaiki lagi. Ya, diperbaiki, makanya direvisi. Ya. Mana hasil revisinya? Menantang juga gitu tidak ya. bisa. Ustaz Sigit, sayang sekali waktunya sudah habis. Kita akhiri dulu dialog kita pagi hari ini, Ustaz. Paling tidak Ustaz sudah mengingatkan kepada kita semua ya, bahwa kita manusia ini butuh kepada Al-Quran, butuh pada petunjuk. Apalah jadinya kalau kita hidup tanpa petunjuk? Minimal tadi kata Ustadz adalah bingung. Iya, betul. Maksimalnya terperosok. Iya, gitu, betul. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya Anda yang berada di Yogyakarta, demikian dialog kita, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi